Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, siapa lelaki yang paling dicintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasihnya, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para sahabat yang lain. Mereka tak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merelakan semua yang ia miliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah saat pemuda kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka kehilangan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di kamar milik Rasulullah. Sementara terlebih dahulu Abu Bakar radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap setia mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua. Dalam suatu riwayat dikatakan, mereka selama 3 hari 3 malam berada di dalam gua itu untuk memastikan situasi aman dan keluar melanjutkan perjalanan. Sebelum mereka memasuki gua, dengan ketulusan dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Di dalam gua itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga. Dalam tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang itu, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya karena tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati, bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam tubuhnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yang tengah berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah, saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigitku ya Rasulullah, lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu adalah salah satu mukjizat beliau, sehingga Abu Bakar pun mendengar dialog mereka. Ular itu menjawab, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah, sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah atau dengan kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah." Lanjut ular. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Silahkan pergi ke Jabal Tsur. Tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, wahai Muhammad Rasulullah, jawab ular. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahabbah, penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta semesta, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Tsur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Abu Bakar menolak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar tidak akan rela jika dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Sungguh tinggi pengorbanan, kecintaan, dan adab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari disebutkan dalam riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua." Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka ia menjawab, "Abu Bakar." Aku pun bertanya lagi, "Kemudian siapa setelah itu?" Ia menjawab, "Kemudian Umar." Maka aku khawatir dia akan menjawab Utsman. Setelah itu aku pun segera memotongnya, "Kemudian engkau?"
Ia menjawab, "Aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang bernama asli Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Khawlah bin Ja'far dari Bani Hanifah yang dinikahi Ali setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ia lahir sekitar tahun 636 di Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia mulia. Beliau memiliki nasab mulia. Beliau adalah menantu dan suami dari putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari hasil pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, hingga terus berlanjut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mereka hingga saat ini. Mereka adalah para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Zarrah di surga. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.